selalu puas kami ketika kami menjumpai Tuhan. Selalu ada ketenangan, ada damai, ada kepastian, ada jalan keluar, ada kemenangan. Kami akan ingat itu Tuhan. Tidak pernah sia-sia kami datang kepadamu. Ada kebaikan di situ. Ada kasih di situ. Ada pengangkatan. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Kuasai ruangan ini Tuhan. Hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Buat sesuatu. Biar kami pulang, kami menjadi anak-Mu yang menang. Selalu bisa menang di dalam kehidupan ini. Berbicara Engkau Tuhan. Kami siap mendengarkannya segala kuasa yang bukan dari Tuhan. Patah dalam nama Yesus. Biar hanya ada satu roh paling boleh hadir di sini, menguasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala sidang, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Kalau saudara punya bangku di kiri kanan yang kosong, Anda lihat banyak yang berdiri. Mungkin Anda tidak berkeberatan kalau meskipun Herme angkat, karena jiwa lebih mahal dari Herme. Amin. Biar mereka bisa duduk. Kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam satu Injil. Tadi pagi saya khotbah ini dan Tuhan bermurah hati untuk memberikan kembali ayat-ayat ini di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-49 dan ayat yang ke-40 untuk sementara. Sebelum nanti kita baca ayat-ayat yang lain. Dapat semua? Injil Lukas pasalnya yang ke-49 dan ayat yang ke-50 kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?
Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Amin. Mereka yang duduk makan bersama dengan Yesus, kita adalah umat juga yang diberikan keistimewaan itu, duduk makan bersama-sama satu meja dengan Tuhan. Hari ini Anda sedang bersama-sama dengan Tuhan di tempat ini, duduk semeja sehidangan untuk menikmati kebenaran firman Tuhan, makanan rohani yang luar biasa yang mampu nanti memberkati jasmaniah kita bahkan. Tetapi kita tidak sama dengan mereka. Mereka masih berpikir dalam hati mereka, siapakah Yesus sehingga dia dapat mengampuni dosa. Apakah di sini ada orang yang tetap masih berpikir siapakah Yesus yang dapat mengampuni dosa? I don't think so. Amin. Kita semua di sini percaya tanpa berpikir lagi, karena untuk berpikir itu sudah lewat. Kita sudah percaya yakin bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup yang sanggup mengampuni dosa. Amin, saudara. Dan ayat yang ke-50 katakan, tetapi Yesus berkata ke perempuan itu, kepada perempuan itu. Ini yang penting, ini yang saya mau bahas. Di situ dikatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Apa yang kita cari di muka bumi ini, saudara? Selain keselamatan, itu jauh lebih penting dari segala-galanya. Betul. Selamat di bumi dan selamat di akhirat. Kita butuh dua-dua. Bodoh orang Kristen yang hanya cuma mau selamat di surga. Selamat di akhirat, karena Tuhan berikan kesempatan kita juga selamat di muka bumi. Salah satu contoh bagaimana ada banyak jemaat yang selamat dari ledakan bom di Solo itu. Kalau bukan Tuhan, saya pikir ada begitu banyak korban berjatuhan. Dan saya yakin juga bahwa pelaku itu sudah merencanakan untuk setidak-tidaknya, sebanyak-banyaknya dia mau ambil korban. Tapi Tuhan bilang, enggak kena. Dia mau lempar ke kiri, enggak kena. Mau lempar ke kanan, enggak kena. Karena kuasa Tuhan begitu sempurna. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mana buktinya? Bomnya meledak di luar. Bukan mau menantang supaya ada bom lagi, tidak. But the fact, bomnya meledak di luar, saya yakin rencananya di dalam. Betul. Karena di dalam daya efeknya itu lebih kuat. Tapi percaya tidak percaya, suka tidak suka, mau tidak mau, bomnya meledak di luar. Bahkan seorang bapak di depan orang yang meledak itu dia nggak sampai pingsan, cuma balik lagi. Dia saksi di TV. Dia bilang saya nggak sadar ternyata bom. Ada tubuh hancur gitu. Ya kelihatan kalau bom terus ditaruh di di badan terus nggak hancur badannya kan kelihatan. Petasan kali gitu. Ngomong tentang ini di tubuh di badan, saya punya cerita. Ada seorang yang ingin hidupnya udah hancur, saudara. Sehingga akhirnya kamarnya sudah tidak bisa dibuka lagi, dia udah nggak pernah keluar dari tempat kos. Temannya itu coba buka, terkunci. Akhirnya dia dobrak, saudara. Betul, rekannya yang sedang frustrasi itu sedang berdiri di atas tempat tidur. Sementara dia sudah siapkan, itu tambang, gantungan. Temannya tanya, mau apa di situ? Dia bilang dia kebetulan orang Manado. Dia bilang kita mau kasih habis kita pe hidup. Dia bilang kenapa ngana mau kasih habis karena pe hidup? Dia bilang kita pekerjaan soalnya ndak ada kita. Doi ndak ada kita. Semuanya ndak ada. Kita frustrasi, kita malas hidup. Lebih baik kita akhiri kita pe hidup. Tapi temannya lihat loh kok tambangnya tidak tidak kemana-mana, tapi dia ikatkan di perut. Jadi temannya bilang, "Kiapa? DP tambang ngana taruh di perut." Dia bilang kita sudah coba di leher mar nggak bisa napas. Dia mau bunuh diri atau gimana gitu. Dan waktu saya mendengar dan mendengar tentang bom itu,
Saya tidak bersyukur bahwa bom itu meledak atau tidak meledak, tapi saya bersyukur di tengah-tengah penderitaan Tuhan melawat umatnya. Saya bersyukur Tuhan membela umatnya. Amin, saudara. Dan ya ini kata saya, tapi biarlah Anda bisa terima dengan hati yang positif. Setelah pasca bom itu Anda lihat pemerintah jadi ya lebih perhatian lagi. SBY melakukan rapat ya. Kabinet terbatas langsung mendadak. Setelah itu konferensi pers. Saudara-saudara setanah air. Jadi kita tahu bahwa di Solo telah terjadi ledakan. Tapi saya percaya bahwa bom ini bukan untuk orang Kristen saja. Tapi sedang menghancurkan bangsa Indonesia. Tapi bangsa Indonesia berdiri kokoh. Percayalah saudara-saudara. Dan kita di TV. Dan gereja itu jadi terkenal. Dan sekarang Anda lihat ya, Anda masuk tadi, saya lihat berjejal-jejal. Saya pikir udah gak dapat tempat. Ternyata diperiksa ya, khususnya yang pakai rompi. Sekarang kan kita lebih was-was, betul? Kalau kita lihat ada tetangga kiri kanan di gereja terus badannya lebih besar dari kita, kita curiga gitu. Kita nyanyi, tinggikan namamu ya Tuhan. Pura-pura gitu sentuh dia punya. Mulialah namamu ya Tuhan. Katanya firman Tuhan bilang Allah turut bekerja bukan merancang bom. Dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi diperhatikan. Staf khusus menteri dari menteri titik-titik itu telepon terus datang ke rumah saya. Terus dia bilang, Pak Pendeta coba kumpulkan petinggi-petinggi gereja. Saya mau jumpa. Dan menteri mau ketemu. Karena menteri bilang bahwa garda bangsa siap menjaga gereja. Saya bilang, terima kasih Pak. Tapi dengan segala kerendahan hati, garda sorga sudah dahulu di depan. Beri tepuk tangan yang meriah. Buktinya dari mana saya tahu itu? Anda memenuhi tempat ini. Berarti Anda juga percaya bahwa perlindungan Tuhan juga hebat dalam hidupmu. Nah, saya masuk dalam inti khotbah saya. Di dalam bahasa Inggris kata pergilah dengan selamat itu diterjemahkan dengan go with peace. Pergilah dengan damai. Pergilah dengan tenang. Amin. Jadi yang kita cari itu saudara, keselamatan itu menghadirkan juga ketenangan dalam hidup. Yang kita cari apa sih para pengusaha di tempat ini? Para anak muda di tempat ini, ibu rumah tangga di tempat ini, bapak-bapak di tempat ini, apa sih yang kita cari? Pengerja di tempat ini. Yang kita cari ketenangan. Betul ya? Biar banyak masalah asal tenang. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tenang, biar uang ada cuma 1.500, asal hati tenang. Amin. Terus tadi itu ibu tadi bilang, saudara-saudara, minggu ini adalah minggu misi. Saudara boleh berbagi dan memberi. Mungkin yang Anda punya 1.500. Waduh. Ini cukup cuma buat angkot nih. Tapi kalau Anda punya ketenangan, saya yakin. Enggak apa-apa. Enggak jadi masalah. Bengkak-bengkak nih kaki. Gue jalan-jalan gue tahu. Asal ada ketenangan. Enggak jadi masalah. Pasti di bawah. Tuhan tolong aku. Begitu Anda jalan mungkin dengan bercucuran air mata. Jadi jalan kaki nih Tuhan. Gara-gara tadi ditantang-tantang, didorong-dorong itu. Nggak maju malu, kiri kanan udah maju. Saya udah belaga doa dicolek, nggak maju sih bro gitu. Nggak, saya dalam urapan Roh Kudus, maju aja dulu. Anda kasih 1.500 itu. I believe. Begitu di bawah ada aja Tuhan tolong. Temen yang udah 26 tahun gak pernah ketemu, bisa satu gereja. Akyong. Siapa? Akyong kan? Ada nama Anda Asyong. Saya bilang siapa? Ya mirip-mirip. Jadi Anda,
Lo kan di sini, sekolah di sini kan. Oh ya lo siapa? Gua, Doni. Oh Don. Padahal Anda nggak cuma lihat, nggak lihat Doni secara mungkin pertemanan, tapi Anda lihat rupiah di situ. Gitu. Don, ambil Anda goncang gitu. Sadar Don. Gitu. Tiba-tiba Doni dengan urapan Roh Kudus dia, Siang, gue kangen sama lo. Naik mobil gue. Rumah lo di mana? Depok. Gue anter. Puji Tuhan, gue anter sampai depan. Sampai lo dapat kendaraan angkot gitu. Dan begitu Anda dapat kendaraan angkot, terus dia bilang, Kyong, nggak tahu nih, hati gue nih gelisah. Tuhan dorong gue untuk memberkati. Anak yang bilang, haleluya, puji Tuhan. Gue juga gelisah lihat lo dari tadi. Maka terjadi mujizat di situ. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Beri tepuk tangan yang meriah betul. Nah, bagaimana perempuan ini bisa mendapatkan ketenangan, keselamatan itu? Ayo kita belajar dari hidupnya. Yang pertama, Anda mau dapat ketenangan? Meskipun rumah kontrak, bos. Yang penting Tuhan tiap tahun tidak pernah lupa memperpanjang itu kontrak. Betul? Ya, itu yang kontrak itu. Kenceng. Coba Anda lihat di ayatnya yang ke-44 dan ayat 46. Anda mau baca? Silakan baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, dan 3. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Kenapa hati kita nggak tenang? Kenapa kita tidak memperoleh ketenangan? Jawabannya sederhana, kita tidak hadir pada saat Tuhan membutuhkan kita. Kita abstain di situ. Yesus tadi katakan itu. Ini perempuan hadir, kau nggak hadir. Kau nggak ada, dia hadir. Kau nggak berbuat itu, dia berbuat. Dia lakukan itu, kau tidak lakukan itu. Kritik terus kau. Ketika saya dan Anda di tempat ini selalu bisa hadir dalam waktunya Tuhan. When He needs you, saya yakin dan percaya Tuhan akan berikan ketenangan itu. Jangan Anda pikir Anda datang ke tempat ini terus Tuhan tidak hitung. Tuhan hitung itu. Sampai Anda sulit untuk cari bangku. Mungkin di rumahmu bangku banyak yang kosong. Anda bilang, ampun deh norak banget sih nih. Rumah gue luas. Tadi gue tahu gue bawa, gue punya sofa. Saya mau katakan buat Anda hadir di sini mungkin dari lantai bawah naik ke atas. Kakak saya tuh kalau yang muter langsung merem terus pegang gantung. Dia nggak suka yang muter. Ya mungkin Anda juga punya penyakit yang sama, gampang mual, gampang pusing. Tapi karena Anda tahu untuk Anda lakukan buat Tuhan, saya yakin dan percaya ada hitungannya. Saya punya sahabat di sini, dia wakil ketua dewan yang terhormat. Dia hadir, dia harus pergi, dia bilang, iyo kita hadir. Hari ini dia hadir. Saya yakin ada hitungannya. Kalau nanti satu saat dia mau naik jabatan, Tuhan bilang, iyo, karena kau selalu hadir. Ketika Tuhan butuh kekayaanmu, kau selalu ada. Siap Tuhan, siap. Berapa Tuhan butuh? Siap bos, siap. Ketika Tuhan butuh tenaga kita, ayo siap. Saya kalau selalu suka cita kalau khotbah di ini nih, di organisasi ini PRJ-nya Pak Dr. Yanto. Disiplin, keren. Dari bawah tuh, aduh enak. Udah pakai itu saudara. Raja Wali masuk, Raja Wali masuk, Raja Wali. Raja Wali masuk.
Saya udah tahu, Pak Johan langsung siap, siap, Pak, siap, siap. Kita kayak RI 1, RI 2. Siapa terus? Ada yang lari. Ya, siapa? Terus saya naik, dia udah ada di depan lagi. Siapa? Dari mana lo naik? Gitu. Ada orangnya saya nggak usah sebut namanya. Kalau saya khotbah dari awal langsung, Pak Johan, siap. Saya langsung siap, Pak. Terus dia kejar. Hai Pak, temu di atas Pak, temu di atas. Saya pikir nanti kebaktian. Enggak, begitu saya masuk mobil, dia udah, shalom Pak, buru. Gua aja 9 lantai, lu bagaimana bisa begitu? Hadir. Amin. Kadang mungkin dalam kekurangan, lihat itu janda, tapi dia beri yang terbaik. Dalam kekurangan, dia hadir. Saya yakin kan segala harta, semua harta dari Tuhan, hadir dong. Beri yang terbaik buat Tuhan, kalau disuruh oleh Tuhan, siap. Suruh nyanyi, siap. Halo. Ku mau selalu bersyukur, lompat untuk Tuhan, selalu hadir, suaranya ada di situ. Enggak cuman. Karena Anda terlalu banyak begitu, tanpa ada suara, tidak hadir suaramu, malaikat El Maut datang. Anda yang sedang menghadapi kesulitan, mungkin cek, Anda buka hari Rabu, Anda hadir di sini, saya yakin dan percaya, ada hitungannya bos, ada. Saya jadi hamba Tuhan sudah lama. Sebetulnya pekerjaan menjadi hambanya atau pendeta gitu. Ini pekerjaan yang cukup mendebarkan gitu. Karena Tuhan tidak pernah janji kepada saya begini. 1 bulan, Yohan saya kasih kau 310 juta. Bonus 281 juta. Uang intensif 436 juta. Tidak. Waktu saya layani saya bilang, Tuhan, kalau saya jadi hamba-Mu apa yang saya dapat? Tuhan gak jawab. Tuhan seolah-olah bilang. Saya bilang saya punya istri 2 anak. Belum pasukan Bodrex 22 orang. Bagaimana saya bisa hidupi pasca papa saya meninggal 1995, ibu saya bilang, kamu sekarang jadi pemimpin keluarga. Kamu kemana mama ikut. Kakak, adik-adik semua ikut. Saya bilang, Ma, tapi saya punya istri, punya 2 anak. Kita juga istri anak-anakmu secara rohani. Ayo. Semalam-malaman saya renungkan apakah saya masuk lebih terus atau tidak. Tuhan hanya bilang, your choice. Kau hadir, aku hadir. Mulai kehadiran saya dengan apa? Suara. Selalu mau nyanyi di tempat-tempat yang susah. Di tempat-tempat yang terpencil. Enggak dapat apa-apa. Nyanyi puluhan kali sampai pecah. Sampai suara berubah, kembali lagi, berubah, kembali lagi. Sampai saya bilang sama ibu saya, aduh capek ya pekerjaan Tuhan. Oh tidak, kata ibu saya tidak. Nanti kau dapat segalanya. Ikuti terus perjalanan Tuhan, ikuti terus. Saya mau katakan buat Anda hari ini. Ketenangan itu bisa dihasilkan kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan. Selalu bisa memberikan waktu, harta, pikiran, hati, tubuh, jiwa dan roh untuk Tuhan. Jangan kalau ada pembangunan gereja kita bilang gereja dibangun lagi, gereja dibangun lagi. Bangun lagi, gereja bangun gereja, gereja dibangun gereja, bangun gereja. Gua gak pernah dibangun-bangunin, gereja lagi dibangun-bangunin. Akhirnya ngomong, waduh. Akhirnya pembuluh darah pecah. Baru telepon dokter Yanto, Pak dokter, udah dah terusin aja pembangunan gerejanya Pak. Emang kenapa Pak? Ya daripada saya pecah pembuluh darah lagi yang kanan. Mari saudara, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mau selalu ada ketika Tuhan ya mengundang kita. Saya diundang ke rumah sakit kusta, hadir. Waktu istri saya bilang, Pak, kusta, aduh, nggak bisa pergi udah di depan gerejanya. Saya duduk, ya namanya manusia,
punya akal-akal. Mana pendetanya bilang, Bapak nanti habis khotbah mau langsung jalan apa salaman Pak? Saya bilang, bagaimana pendeta-pendeta yang lain Pak? Gitu. Sepertinya nggak takut tapi hati udah muka tetap kenceng. Gimana dengan yang lain Pak? Pendeta baru. Dia bilang 95% ke atas pulang. Bagus nih, input yang bagus gitu kan. Saya bilang nanti aja Pak. Begitu saya khotbah. Tapi sebelum khotbah itu ibu maju ke depan. Terus mereka nyanyi 30 sampai 50 orang. Kadang-kadang sapu tangannya ditaruh. Saya bilang, Pak, masa ini kusta sih Pak? Iya. Coba kalau Bapak Pendeta buka begitu, itu 2 putus. Saya bilang, kalau begitu jangan dibuka. Terus saya bilang, itu ibu Pak, itu ibu kayaknya mulus ya Pak. Tapi kakinya Pak, ada 1-2 jari putus. Terus dia tanya lagi, jadi bagaimana rencana kita yang tadi? Mau langsung pulang apa salaman? Terus saya bilang, ada acara putus memutus nggak nih? Dia bilang, saya melayani 27 tahun Pak, saya nggak putus, dia bilang begini. Saya bilang, mungkin saja dari 1 juta orang dia terpilih untuk tidak putus, giliran-giliran saya putus. Kan katanya nggak boleh mencobai Tuhan. Saya cuma bilang, nanti aja Pak jadi menurut kehendak Tuhan. Gitu habis khotbah tiba-tiba saya dapat hikmat. Gitu, amin. Ibu semua ya, maaf saya harus pergi dahulu. Ibu-ibu di sini lanjutkan saja acaranya. Saya duluan ya ibu, nggak sampai selesai. Kayaknya Tuhan mau ngomong, bilang lo nggak mau salaman gitu. Saya nggak mau bilang itu, saya malu. Saya cuma bilang, mari ya ibu ya, Tuhan berkati, selamat ulang tahun. Mereka bilang, amin. Saya turun, saya duduk di situ doa, selesai, saya salaman dengan pendetanya. Bro, Tuhan berkati, dia bilang. Dia senyum itu pendeta, maksudnya dia bilang, gua tahu lo punya ilmu kemana. Begitu saya salaman, saya balik. Begitu saya balik itu, yang di ujung-ujung ibu-ibu itu, kan jalanannya begini. Itu ibu berdiri. Ibu yang di belakang saya di situ berdiri. Shalom, Pak. Khotbahnya bagus. Saya pikir 3 seri khotbahnya, ini 2 putus. Tuhan berkati Pak. Sampai ketemu Pak. Waduh. Gua salaman kacau nih. Gua nggak salaman pasti dibilang pendeta nggak beres. Dan saya nggak bisa putuskan 7 menit. Karena dia, shalom Pak. Harus cepat gitu. Ini saya cerita cukup lama, tapi waktu ambil keputusan tadi juga nggak sampai setengah detik. Langsung Tuhan bilang, pegang. Saya tadi mau pegang ujung. Tuhan berkati, Bu. Tapi kalau pusat gempanya di situ, pusat tektoniknya di situ, terus dia putus, jatuh, pasti dia nangis. Terus dia bilang, ya putus Pak gitu. Ini udah 4 tahun gak putus sih Bapak lah. Gua ganti dah gitu. Saya akan bilang ambil yang kelingking dah gitu. Jadi saya pegang semua 3. Dalam hati Yesus. Tuhan. Saya nangis, jujur saya nangis. Di hati. Saya bilang nggak ada lagi pelayanan yang lebih baik Tuhan. Rumah sakit gila kek. Waktu saya pegang gitu. Tiba-tiba yang di belakang itu. Kan sama ada begitu. Tuhan berkati. Dia colek saya, dia bilang. Shalom, shalom. Bulu kuduk merinding semua. Saya bilang, saya mau bilang buat ibu-ibu. Tahu maniren, sudah tahu maniren bahasa Belanda, tahu sopan. Kita boleh sama-sama kusta, tapi jangan sampai ke sini. Orang-orang bilang, ini bapak bulu kuduknya kusta. Kan gak enak gitu. Saya balik badan, nih ya di atasnya nih, ada Tuhan. Saya balik badan, muka saya. Saya mau bilang, ntar gue salamin juga dalam hati. Wah, si ibu. Tapi dia lurus, saudara. Tuhan berkati, Pak. Tapi ini coklat kemerah-merah, Pak. Tuhan berkati. Dia buka lagi kayak pausnya Yunus. Saya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan bilang begini, aku hadir, kau juga harus hadir. Anda boleh ngomong, amin. Karena Anda gak ngalamin. Coba ngalamin, alam nama Yesus.
pasti keluar bahasa lain. Astagfirullah, gitu bisa. Saya salamin, Ustaz. Itu yang lain tergerak, semua berdiri. Saya bilang, waduh Tuhan Yesus. Gue tahu gue gak pulang nih. Kalau dua sudah disalami, masakah kita begitu tega yang lain tidak kita salami? Semua. Tadi bagus, Bapak mau kemana? Gak kemana-mana sebenarnya sih. Lu pada berdiri, aduh rajin banget sih pada berdiri semua. Mereka bilang, aduh Pak, khotbahnya lucu, sampai yang lucu, aduh. Saya keluar bos, nih posisi. Saya panggil sopir saya, siap, 300 meter. Tadi nempel dengan gereja, dia pindahin 300 meter. Rupanya dia denger, masa kusta dia pindahin. Dia takut mobilnya kusta juga. Saya panggil dia, ya sini, cepetan. Kurang ajar nih, Bapak yang kesini. Saya bilang, waduh, kalau bukan gue pendeta, gue isep darah lo. Sementara saya bilang, sini. Ya Pak, siapa? 3 ibu keluar pakai tustel. Pak pendeta, kita foto bersama boleh? Ya si ibu. Udah gak tahu orang menderita berat, gak tahu ya. Boleh ya Pak pendeta? Ya boleh, masa bilang gak boleh? Untuk kenang-kenangan Pak pendeta. Pak pendeta tengah, Pak pendeta tengah. Nah, mereka kiri kanan nempel. Waduh. Saya bilang, oh Yesus. Apakah kau yang menciptakan manusia ini Tuhan? Gitu. Salaman lagi foto sampai 3-4 kali. Saya pulang, tangan saya gemeter bos. Saya ngomong, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya udah gitu-gituin, tetap 5, dalam nama Yesus. Tetap. Sopir saya yang 15 menit kemudian, itu kusta semua Pak. Saya bilang, Pajuan salaman, waduh. Terus langsung geser gitu. Saya kan tukang bercanda, mau nih, jangan. Kalau mati saya, lo gaji mau penderitaan, lo nggak mau. Saya telepon istri saya, Mama di mana? Di rumah. Mang kenapa? Ya. Tunggu di depan. Ngapain Mbak? Tunggu aja, aku mau pulang. Ada apa? Nggak, tunggu aja deh. Hati saya udah, kayaknya udah rasa maaf nih, gatal. Begitu turun tengah jalan langsung. Istri saya pakai daster makan jagung. Ada apa sih Pak? Sini, cium dulu. Nih, saya pegang. Dia gini, emang kenapa sih? Tumben lo pegang seluruh wajah, kenapa? Gue baru melayani orang kusta. Kamu salaman Pak? Oh pasti. Terdesak. Kamu taruh di aku. Kamu yang jadwalin. Kalau mau kusta kita berdua. Jangan gue sendirian dong. Kita dilayani oleh pendeta Yohan yang kusta. Harusnya gini, pendeta Yohan yang kusta ditemani oleh istrinya yang juga kusta. Itu bagus. Kan tidak boleh cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi Anda lihat tangan saya, bukan saya sombong, hebat dia. Ya keren. Top class. The best. Sampai hari ini nggak rasa. Malah istri saya makin kenceng. Saya mau katakan buat Anda hari ini, kalau ada pelayanan seorang pendeta dia diberkati, jangan cuma dicerca, lihat hidupnya juga, lihat hidupnya Dr. Yanto. Kenapa dia bisa diberkati? Pasti ada sesuatu di mana Tuhan inginkan dia hadir, Dr. Yanto hadir. Doa fajar dia hadir. Dia ngajak cuma memerintah, bukan maksud membela, tapi itulah kenyataan. Nggak mungkin seorang hamba Tuhan gitu biasa-biasa punya gereja seperti ini, nggak mungkin. Mau sampai botak bekutil lagi, nggak mungkin.
Pasti ada yang spesial dalam hidupnya. Khususnya yang pertama, karena selalu hadir ketika Tuhan membutuhkan dia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat ayat yang ke-38. Hanas. Ayo baca sama-sama saudara ayat 38. 1, 2, dan 3. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Sengaja saya bilang, lalu, kemudian, dan. Kemudian, lalu, dan. Ayat ini banyak itu tuh. Kemudian, lalu, dan. Dan, lalu, kemudian. Artinya apa saudara? Lagi-lagi berkesinambungan. Amin. Anda mau mendapatkan ketenangan itu? Enggak bisa dilakukan satu, berhenti. Ibadah jam 11, terus 4 bulan enggak ke gereja lagi. Enggak bisa. Minggu depan datang lagi. Minggu depannya lagi, datang lagi. Bulan depan diputusin pacar, datang lagi. Tuhan siapkan pacar baru. Halo, amin? Jangan nanti, jahat. Tuhan dan pacar sama-sama jahat. Tuhan tetap baik. Berkesinambungan. Apa jadinya kalau kita nonton sinetron, terus tidak berkesinambungan, putus, kita nggak tahu jalan cerita. Istri saya ini, waduh, itu kalau nonton itu tuh, apa namanya, Anugerah. Wah, dia hafal mati. Saya dari nggak suka jadi lama-lama karena terus aja dia nonton, tiap hari. Ya Allah, Nugi tolong Nugi ya Allah. Ya Allah, Nugi ya Allah. Mama Nabila jahat, Mama Nabila jahat. Istri saya lagi mandi bisa keluar, emang jahat Gi dia, emang jahat. Saya liatin, ya ampun dia ngomong sama si Nugi gitu. Dia masuk di dalamnya karena apa? Berkesinambungan dia nonton. Kembali lagi, ya Allah kirimkan om malaikat ya Allah, om malaikat. Saya lihat tiap hari gitu. Kalau Anda juga berkesinambungan dengan Tuhan, saya yakinkan Anda pasti ada ketenangan itu. Tapi kalau sekali, 2 kali, 3 kali berhenti karena sibuk, karena sakit kepala lah, karena nggak bisa hadir, karena mungkin tamu datang lah, bagaimana mungkin Tuhan bisa kasih ketenangan dalam hidup kita? Halo? Tapi kalau terus ada tamu, nggak ada tamu, sakit kepala dalam, namanya Yesus minum obat, ya udahlah, diam aja di ibadah, pasti juga sembuh. Nggak mungkin pecah tuh kepala terus terurai kemana-mana, nggak mungkin. Terus orang di depan ini, kepala lo nih sedikit, kepala lo gitu. Nggak mungkin. Saya mau katakan buat Anda hari ini, kalau Anda juga mau memberi kepada Tuhan, berkesinambungan. Ya Tuhan, hari ini maaf ya, aku nggak bisa kasih perpuluhan karena pengeluaranku cukup banyak. Itu Kristen norak. Kasih terus. Saya puluhan tahun gak pernah berhenti juga buat keluarga. Ya? Gak pernah berhenti. Krisis, alamin. Kadang udah gak bisa lagi yang bisa beri. Udah lagi mau tenang sendiri, mama telepon. Yohan, awal bulan nih ya. Saya ngomong sama istri, aduh Ma, kadang gitu ya, kenapa ya orang suka gak ngerti aku ya, sementara aku harus ngerti orang. Kenapa Mama gak tahu ya aku gak punya uang. Mau jawab gak enak, karena dia orang tua. Kesian juga udah 74, gak bisa cari nafkah dia. Tapi aduh, kenapa Tuhan gak kasih hikmat, kebijaksanaan, akal budi marifat ya buat dia. Supaya dia tahu, kasih mimpi kayak bahwa saya gak punya uang gitu. Enggak. Malah dalam ketidakpunyaan bisa datang lagi ke rumah. Terus bilang, itu adik kamu lagi susah. Saya kadang-kadang ngomong lagi sama istri saya. Apa ya begitu ya. Kita lagi susah begini. Kesusahan orang ditimpakan lagi buat kita. Aduh, ini hidup kayak apa sih? Capek juga ya. Sementara saya ngomong capek, malam lagi doa Tuhan ngomong, kenapa lo harus capek? Hah?
Lo pikir-pikir gue yang capek sama lo. Kenapa lo harus capek? Nafas gue kasih. Jantung bagus-bagus di situ. Paru-paru normal. Nggak ada yang kempes kan? Normal kan? Kenapa harus capek? Gue bikin lo terkenal. Gue berkati lo. Kenapa? Masa susah sedikit ini mau berhenti? Komitmen dong, komitmen. Kok jadi marah-marah? Enggak, karena lo yang marah-marah duluan. Jangan lupa komitmen kita, jangan berhenti. Kalau kita berhenti, Tuhan bilang begini, how if I stop the blessing? Bagaimana kalau saya juga hentikan berkatnya? Contoh, nafas dia hentikan. Kau tunda 1 bulan, dia tunda juga 1 bulan. Enak gak? Bos, 2 miliar juga kita bayar buat nafas, betul gak? Mari saudara, ketenangan itu Tuhan jamin. Selama saya dan Anda di tempat ini juga tahu diri. Tetap berkesinambungan. Tetap layani Tuhan. Baik dan buruk keadaannya tetap layani Tuhan. Ada jemaat, enggak ada jemaat, gelombang, air pasang, tetap layani Tuhan. Ada masalah dalam keluarga, tetap berdiri di depan. Kalau Anda asyar, tetap berdiri di situ. Ada lampu, putus lampu, tetap berdiri di situ. Dan Tuhan lihat, wah ini orang luar biasa. Dia nggak pernah hitung. Maka aku juga tidak akan pernah berhitung dengan dia. Aku akan berikan juga yang terbaik buat dia. Amin, saudara. Mari, hari ini jangan sesekali saja, rame-rame saja terus berhenti. Kalau ada KKR besar, hamba Tuhan dari luar negeri baru datang, baru terlibat di dalam panitia. Tidak. Ibadah-ibadah umum raya seperti ini Anda juga harus hadir. Mau hamba Tuhan yang bukan dari luar negeri, dalam kota, luar desa sekalipun datang. Bukan buat dia, Anda datang buat Tuhan. Nanti kita akan lihat. Berkatnya tidak akan pernah lepas dari hadapan. Dia akan tetap memberkati. Kalau engkau setia, dia adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah melupakan Anda untuk selama-lama. Kasih setia Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang meriah betul. Dan yang ketiga, yang terakhir, mari kita lihat ayat 47. Baca sama-sama ayat 47, 1, 2, dan 3. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Miliki kasih yang banyak. Lihat ada kata banyak di situ. Jadi Kristen juga yang memiliki banyak. Jadi Kristen yang berisi, contain. Hidup bukan hanya diisi oleh satu hal yang baik saja, tapi banyak hal baik dalam hidup kita. Amin. Ada kesabaran di situ, ada kasih di situ, ada pengharapan di situ. Ada hati yang mau memberi, hati yang bermurah. Hati yang mau menerima orang lain apa adanya. Jangan Kristen hebat dalam satu hal. Tapi jadilah Kristen yang hebat dalam banyak hal. Tuhan juga akan tuntut saya kalau saya cuma jago hanya khotbah. Tuhan bilang jangan cuma satu hal. Di bawah pun ketika engkau jadi suami yang baik. Kalau kau jadi ayah yang baik. Miliki kesabaran di situ. Miliki juga kasih di situ. Dan kita juga akan melihat pula. Tuhan tidak akan pernah lalai untuk menepati janji. Apa janjinya? Dia akan berikan keselamatan. Kemanapun saya dan Anda pergi, selalu selamat. Meskipun Anda naik angkot, sekarang kita lihatkan kecelakaan. Hari Rabu saya akan ke Surabaya. Kemarin di Kompas saya baca, aduh katanya. Kecelakaan sekarang sudah mencakup 3 hal, darat, laut, dan udara. Saya juga tidak bersyukur atas kecelakaan itu dan atas jatuhnya korban. Saya juga bukan berandai, saya juga membandingkan, saya hanya cuma lihat diri saya. Saya cuma mau berhitung kebaikan Tuhan. Kembali lagi saya bilang, hebat kau Tuhan. Aku ratusan kali naik turun pesawat. Tapi selalu saja tangan Tuhan itu memegang pesawat itu.
Pesawat yang udah mau jatuh, saudara. Keponakan saya itu duduk di situ. Itu sampai sudah turun dia punya oksigen. Bersiap untuk pendaratan darurat. Bersiap untuk pendaratan darurat. Di atas. Pertanyaannya begini, daruratnya di mana? Di laut, di atas gunung, di bukit gitu loh. Kita kan udah gak tahu lagi. Ponakan saya, dia takut, dia bilang takut. Adik kandung saya bilang, lu bisa tenang di pesawat yang itu, kenapa? Ketenangannya di mana? Ada om gue, Om Yohan di situ. Masa ya Tuhan matiin dia di atas? Saya doanya lain lagi. Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya kan enggak sekali pergi, ratusan kali. Saya tahu kondisi cuaca enggak baik. Saya tahu itu. Bahkan puluhan teman-teman saya bilang, udah gak usah berangkat. Ada pesawat yang tergelincir, ada pesawat yang terhempas, ada pesawat yang patah, ada yang pesawat yang tabrak tebing. Ini pasti lo hati-hati. Pendeta tinggal pendeta, hamba Tuhan tinggal hamba Tuhan. Pakai hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat. Saya terbang tuh jam 7 pagi sudah. Jadwalnya jam 7 pagi, saya terbangnya jam 1 malam. Di bandara Soekarno-Hatta. Sampai teman-teman saya telepon, itu udah pasti tanda tuh, tanda. Tanda apa? Lo gak boleh berangkat. Lo naik pecah. Saya bilang, iya juga sih. Hujan geledek, halilintar. Saya telepon ibu saya, Ma, doain ya. Oh iya pasti. Kamu dari mana? Surabaya? Masih Jakarta, Ma. Udah 10 jam. Belum terbang-terbang ya? Belum. Aduh, dia ngomong gitu. Aduh, jadi mah gak berangkat ya? Berangkat. Kalaupun toh kamu mati di dalam Tuhan, aduh. Kamu sedang melayani Tuhan, Yohan, pasti ada hitungan. Hari ini tetap berdiri. Ayo saudara, biar kita jangan cuma hebat mungkin dalam hal menyanyi, berkhotbah, tapi hebat juga dalam kesabaran. Hebat juga di dalam apa? Memberi. Hebat juga kasih yang banyak untuk bisa mengampuni banyak orang. Karena kekristenan itu yang disukai oleh Tuhan. Kristen yang tidak hanya memiliki satu perkara, tetapi berisikan banyak hal. Nama Tuhan dipermuliakan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Saya harus berdoa untuk orang yang memiliki penyakit kanker. Saya hanya lihat dari sini saja, bagi saudara yang memang seperti itu, hadir di sini angkat tangan. Anda memiliki kanker, saya tadi ditelepon bahwa ada orang yang punya penyakit itu. Tidak apa kalau dia malu, it's okay. Mari kita nyanyi dulu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru,
wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami pula yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, ajar kami untuk selalu bisa ada ketika Tuhan membutuhkan kami. Bahkan kami siap ketika Tuhan belum membutuhkan kami sekalipun. Ajar kami untuk selalu ada di mana Tuhan ada. Ketika Tuhan memerintahkan kami, kehadiran kami penting untuk menghadirkan keselamatan dan juga ketenangan dalam hidup. Yang kedua, ajar kami juga Tuhan untuk selalu bisa berkesinambungan di dalam mengerjakan pekerjaan khususnya bagi Tuhan dan juga sesama. Kami tidak tersendat-sendat berhenti karena masalah hidup, tapi kami harus berjuang untuk tetap selalu bisa melakukannya secara berkala, melakukannya terus-menerus, supaya Tuhan juga membela dalam hidup kami. Dan yang ketiga, Tuhan ajar kami untuk menjadi Kristen yang berisikan banyak hal. Ajar kami untuk tidak memiliki kasih yang sedikit, tapi kasih yang banyak. Ajar kami untuk tidak memiliki pengharapan yang sedikit, tapi pengharapan yang banyak. Ajar kami untuk tidak memberi yang sedikit, tetapi memberi yang banyak. Kami tahu jeripaya kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya masih mau berdoa bagi saudara yang mungkin memiliki penyakit kanker itu. Ada kesempatan yang baik. Saya hanya beri waktu 2-3 menit. Kalau dia boleh maju ke depan, lebih baik. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu yang menyembuhkannya Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangannya Tuhan, jangan lepaskan harapan dalam hidupku. Tuhan, di sini ada hadirat Tuhan yang siap untuk diterima oleh semua anak Tuhan, dan khususnya bagi mereka yang memerlukannya Tuhan. Kau lihat ibu ini yang masih mau hidup. Kau yang berkata bahwa hidup adalah milik-Mu. Sebagai hamba-Mu aku berhak juga berdoa, biar Engkau memperpanjang hidupnya. Kau angkat sakit penyakitnya.
Dan khususnya setelah mendengarkan kabar baik dari Tuhan, ketenangan ada dalam hidupnya. Ajar dia juga untuk selalu bisa hadir ketika Tuhan juga membutuhkan ibu ini. Selalu juga Tuhan berkesinambungan di dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. Dan juga selalu memiliki banyak hal meskipun dalam keadaan sakit. Oleh sebab itu aku berdoa dalam nama Yesus, biar urapan tangan Tuhan mengalir dalam hidupnya. Kuasa kanker, sakit penyakit, roh jahat, iblis, setan, roh-roh yang bukan berasal daripada Tuhan kami satukan bersatu hati dalam nama Yesus. Patah dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Dan aku mengulangi perkataanmu. Imanmu telah menyembuhkan engkau, pergilah dengan selamat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama ketika engkau menyembuhkan seseorang di tempat ini beberapa waktu yang lalu dan dia boleh ada dalam keadaan sehat. Hal yang sama engkau ulangi untuk ibu ini. Dan dia boleh mendapatkan pengharapan untuk hidup normal, lepas dari penyakit itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergilah dengan selamat, pergilah dengan damai. Tuhan telah melawat engkau. Dan juga bagi pribadi ini Tuhan, kau juga bisa memberikan belas kasihan-Mu bagi yang kau terlalu mudah untuk menyelamatkan seseorang. Kami patahkan roh kanker, sakit penyakit, roh kegelapan setan, roh yang bukan berasal daripada Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah dia Tuhan. Sebagai hamba-Mu aku berhak meletakkan tangan. Dan kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Pergi dengan damai. Pergi dengan selamat. Karena belas kasihan Tuhan hadir di sini. Dan ada ribuan orang mendukung kesehatan, kesembuhan. Rekan-rekan sesama anak Tuhan di belakangmu, di sekelilingmu dalam nama Yesus. Kami satukan iman kami yang menyelamatkan dia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan dia boleh bersaksi bahwa Tuhan hidup. Dan Tuhan yang memberikan kesempurnaan. Thank you Lord. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah dalam hidupku. Yes Lord, Engkaulah satu-satunya Tuhan harapan dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau percaya penuh kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya kita sama-sama katakan.